Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kepada seluruh pemirsa, saudara-saudara saya yang menjadi praktisi JRA maupun seluruh kaum muslimin yang bisa menyaksikan siaran ini, baik siaran langsung pada saat ini maupun pada siaran ulangnya. Ini merupakan program dari divisi Ruqyah, yakni setiap tanggal 1 mengadakan pendalaman materi dengan materi 99 prinsip JRA ya, karena ini sangat penting untuk diketahui dan dipahami bersama, dan banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari roki-roki JRA itu sendiri, supaya tidak ada kerancuan, kami berinisiatif untuk memaparkan ini dengan cara online seperti ini. Mudah-mudahan bisa memberikan baik manfaat. Saudara-saudara sekalian, khususnya Roki JRA dimanapun Anda berada, pada 99 prinsip JRA ya, ini beliau Mujis kita membagi beberapa bagian, di mana diawali dengan bab akidah ya, bab akidah, di mana beliau menuliskan meyakini Allah sebagai sang penyembuh, bukan pada bacaannya. Saya ulangi, dari sisi akidah ya, yang harus diketahui baik roki maupun marki, yang pertama ini meyakini Allah sebagai sang penyembuh, bukan pada bacaannya. Saya kira kita sudah sepakat ya, artinya tidak ada perbedaan antara kita dari sisi akidah ya. Kita semua tahu Allah itu yang maha penyembuh, tapi di sebagian kita atau ya mayoritas kita yang awam-awam ini kadang-kadang berbeda antara akidah dan implementasinya di kehidupan kita, terutama pada saat menghadapi kasus. Contohnya, kita semua juga sepakat, contoh lain ya, bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Allah itu Ar-Razzaq, zat yang banyak memberi rizki. Tapi kita sendiri pada prakteknya kadang-kadang tidak mampu ya mengimplementasikan antara akidah, pikiran dan perbuatan ini tidak sinkron. Contohnya, Allah, kita tahu Allah itu Ar-Razzaq ya, maha memberikan rezeki, bahkan dijamin binatang yang melata pun dijamin rezekinya oleh Allah. Nah, kita yang diberikan akal pikiran kadang-kadang juga sulit menyinkronkan ya antara akidah, pemikiran kita, bahkan sampai pada perbuatan kita. Contoh yang kita bisa rasakan adalah ketika kita berada di satu kota perantauan, umpamanya kita di Jakarta umpamanya ya, yang perantau. Ketika kita ingin pulang kampung itu kita ada sedikit keraguan-raguan, jangan-jangan saya tidak mendapatkan rezeki di kampung, atau kita yang kerja di luar negeri, jangan-jangan saya tidak mendapatkan rezeki ketika saya kembali dan bermukim kembali di negara saya dan sebagainya. Itu kan bentuk yang tidak sinkron.
Karena Allah itu tetap Ar-Razzaq. Allah itu tetap Ar-Razzaq. Kita di kota, kita di luar negeri, kita di kampung, kita di puncak gunung, kita di tengah laut, Allah tetap Ar-Razzaq, tidak ada berubah. Allah menjamin rezeki kita. Ya, jadi untuk masalah rezeki ini kita nggak punya ketakutan seharusnya. Ya, tidak punya ketakutan seharusnya. Andai bisa sinkron antara akidah, pemikiran dan perbuatan. Demikian juga bagi Rocky. Ini yang jadi masalah, ya, yang ingin saya dalami. Kita bersama-sama memikirkan ini adalah meyakini Allah sebagai penyembuh. Allah itu Asy-Syafi, penyembuh. Al-Quran itu syifa. Syifa itu kata benda. Asy-Syafi itu kan subjek atau fa'il, ya. Allah pelakunya, pelaku yang menyembuhkan. Sementara Al-Quran itu syifa. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa syifa. Atau di ayat lain, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Jadi syifa ini kata benda, ya. Allah yang subjek, Allah itu yang syafi, asy-syafi. Nah, masalah terjadi ketika ini tidak sinkron. Saya bicara sebagai Rocky dan sedikit membuka fakta, ya, membuka fakta level kita ini. Level kita itu kadang-kadang juga belum bisa sinkron. Sudah tahu dari sisi akidah Allah itu penyembuh, ya. Sudah tahu bahwa Allah itu penyembuh. Tetapi fakta yang kita rasakan atau yang kita perbuat justru berbeda, ya. Allah itu yang menyembuhkan, tapi kita ketika membuktikan kita meruqyah seseorang kemudian tidak sembuh, ya, meruqyah seseorang kemudian tidak sembuh, kita down. Ada gurat kekecewaan di wajah kita ketika menceritakan kejadian itu kepada orang lain. Ya, itu pengalaman saya pribadi juga, ya. Jadi rasa senang muncul ketika kita meruqyah seseorang kemudian sembuh. Juga kecewa ketika meruqyah seseorang dan tidak sembuh. Meruqyah seseorang nggak sembuh kita kecewa, meruqyah seseorang sembuh kita senang. Oke. Dari sisi awam ini manusiawi, tapi kita sedang belajar akidah, ya. Kita sedang belajar akidah, dimana ini menjadi prinsip dasar seorang Rocky, ya. Mudah-mudahan dengan Al-Quran ini untuk media dakwah kita meruqyah orang lain dan mengajak orang lain untuk kembali kepada Al-Quran sebagai petunjuk, juga sebagai obat. Ini kita alhamdulillah berada di JRA, paling tidak kita bisa muhasabah, ya, bisa bisa mengukur diri kita itu akidahnya, ya. Jadi saya sendiri kadang-kadang ketika meruqyah seseorang kemudian sembuh, itu terlintas rasa senang. Rasa senangnya kepada diri kita sendiri. Ini lucu, ya. Ketika kita menyadari, tentu kita akan membaca Astaghfirullahaladzim, karena pada hakikatnya kita tahu Allah yang memberikan kesembuhan, ya. Nah, yang penting adalah kita berlatih untuk stabil. Ketika orang yang kita ruqyah ini sembuh, ya sudah, senangnya itu senang kepada Allahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya itu benar, bukan alhamdulillah kemudian berasal dari otoritas kita, ya. Ini akan dibuktikan ketika saya dan jenengan itu menceritakan kepada orang lain dengan berapi-api, ya, dengan berapi-api. Si itu
sembuh saya ruqyah. Dari intonasi suara, dari mimik wajahnya, dari kita koreksi diri sendiri. Akankah yang kita ucapkan tadi itu walaupun sekedar cerita itu sembuh saya ruqyah, itu bersandar kepada diri kita atau bersandar kepada Allah? Tentu kita sendiri yang paling tahu, kita sendiri yang paling tahu. Maka saya mengajak dalam pendalaman ini itu kita koreksi diri ya. Kita koreksi diri kita sendiri untuk tentu supaya lebih baik dari sisi akidah. Karena nyatanya memang tidak cukup memahami Allah itu penyembuh, belum cukup. Kita harus belajar merasakannya, mempraktekannya ya, mempraktek. Kita sama-sama sedang belajar. Maka ini ciri khas yang umum dilakukan, tapi ini dianalisa, ada indikasi sandaran itu kepada Allah atau sandaran itu kepada diri kita ya. Ketika ada orang yang kita ruqyah kemudian sembuh ya, kemudian kita sembuh, orang lain itu sembuh, kitanya ini apakah semakin mencintai Allah? Apakah semakin meningkat ibadah kita? Apa semakin banyak ayat-ayat yang kita baca? Apakah akan semakin meningkat Al-Quran, bacaan Al-Quran yang kita baca setiap hari? Bagi orang yang bersandar kepada Allah, bagi orang yang bersandar kepada Allah, di mana Allah itu penyembuh, dia akan bersyukur ya, karena lisannya, akalnya, hatinya Allah percayakan Al-Quran sebagai sifat atas dirinya, kepada dirinya, untuk dibiaskan itu kepada orang lain. Maka kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Al-Quran terus meningkat. Jadi sembuhnya orang lain karena diruqyah oleh kita, sebagai tanda kita bersandar kepada Allah yang penyembuh, itu justru meningkatkan ibadah kita, meningkatkan bacaan Al-Quran kita, meningkatkan atau memperbanyak hafalan-hafalan kita dan sebagainya. Intinya lebih dekat kepada Allah. Kita seolah-olah melihat keagungan Allah itu yang begitu jelas, melihat keagungan Allah itu begitu jelas, sehingga kita lari lebih cepat, kita lari lebih cepat mendekati Allah, karena kita menyaksikan sendiri keagungan Allah itu dari ayat-ayat Al-Quran sebagai sifat. Sebaliknya ya, sebaliknya, ini indikasi aja, indikasi ketika orang lain yang kita ruqyah sembuh, manusiawi memang kita senang ya, senang, bangga. Tapi karena kalau tidak meningkatkan ibadah kita, kecintaan kita kepada Allah, selipkanlah satu tanda tanya kecil saja di hati kita sendiri ya. Ini sudah sinkron belum antara akidah saya dengan pemikiran saya dan tindakan saya? Kalau kok kitanya ini kemudian antusias menceritakan ini kepada orang lain, si A sembuh, saya ruqyah, si B itu sakit berapa tahun sembuh, saya ruqyah, itu si B, si C, si D sudah diruqyah sama banyak orang, sudah datang ke orang pinter banyak, tapi sama saya itu paling 1 jam itu sembuh sampai sekarang. Contoh ya, berapi-api. Tapi ini lisan bisa tahadus binikmah karena saking bangganya dia kepada Allah. Pembicaraan itu tadi sama sekali tidak mencerminkan seorang yang berakidah bahwa Allah itu penyembuh, ketika justru dia meremehkan Al-Quran, tambah meremehkan ibadahnya, tambah stuck
di sana, menikmati hidup di zona nyaman dengan kemanjurannya, zona nyaman di kemanjurannya, tanpa berusaha lari lebih cepat mendekati Allah. Ya, ini bab akidah. Saya ulangi, bab akidah ya. Seperti idealis banget ya. Tapi memang seperti itu. Memang seperti itu. Kalau kemudian kita meruqyah orang lain ya, meruqyah orang lain kemudian tidak sembuh, ini ada gurat kekecewaan ya, gurat kekecewaan, merasa tidak mampu lah. Begitu ada marki lagi kan diserahkan ke orang lain ya, sampean ya, sama situ aja, padahal dia nggak pede ya, padahal dia nggak pede. Karena apa? Meruqyah orang nggak reaksi aja dia nggak pede. Jadi akidahnya kemana? Katanya yang menyembuhkan Allah, yang tidak menyembuhkan juga Allah. Ya, saya ulangi, kalau yang menyembuhkan Allah, yang tidak menyembuhkan juga Allah. Nggak ada hubungannya sama kita sebagai roki. Ya, nggak ada hubungannya sama sekali. Kita sebagai roki nggak ada hubungannya. Kita hubungannya dengan sembuh atau tidaknya seseorang itu kan. Jadi alasan kita senang atau kecewa itu tidak berdasar. Entah download dari mana itu ya, entah download dari mana rasa senang dan kecewa dari efek meruqyah. Lagi nggak reaksi aja kecewa ya. Jadi saya ulangi, gini, ketika kita meruqyah 7 orang ya, meruqyah 7 orang sembuh semua, kita antusias